pengertian Islam dan sains. Kata Islam memiliki konseptual yang luas, sehingga ia dipilih menjadi nama agama atau din yang baru diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad. Kata Islam secara umum mempunyai dua kelompok kata dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, meninggalkan. Bisa juga berarti tunduk, patuh, pasrah, menerima. Kedua kelompok ini saling berkaitan dan tidak dapat terpisah satu sama lain. Adapun kata Islam secara terminologi dalam ensiklopedia agama dan filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Kata sains dalam Webster's New World Dictionary berasal dari bahasa Latin yakni scire yang artinya mengetahui. Jadi secara bahasa, sains adalah keadaan atau fakta mengetahui. Sains juga sering digunakan dengan arti pengetahuan saintia. Secara istilah, sains berarti mempelajari berbagai aspek dari alam semesta yang terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada beberapa yang dapat dipahami oleh indera, seperti indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, rabaan, dan pengecapan. Atau dapat dikatakan bahwa sains itu pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Keterkaitan antara pengertian Islam dan sains atau ilmu pengetahuan dan agama Islam. Hubungan antara Islam dan sains dapat diketahui dengan dua sudut pandang. Pertama, apakah konsepsi dalam Islam melahirkan keimanan dan sekaligus rasional, atau semua gagasan ilmiah itu bertentangan dengan agama? Sudut pandang kedua merupakan landasan dalam membahas hubungan antara Islam dan sains, yakni bagaimana keduanya ini berpengaruh pada manusia. Agama dan sains sama-sama memberikan kekuatan. Sains memberi manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan. Agama menetapkan maksud tujuan upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Sains membawa revolusi lahiriah atau material, agama membawa revolusi batiniah atau spiritual. Sains memperindah akal dan pikiran, agama memperindah jiwa dan perasaan. Sains melindungi manusia dari penyakit, banjir, badai, dan bencana alam lainnya. Agama melindungi manusia dari keresahan, kegelisahan, dan rasa tidak nyaman. Sains mengharmoniskan dunia dengan manusia, dan agama menyelaraskan dengan dirinya. Islam dan sains modern. Yang pertama, Al-Quran dan sains modern. Memang diakui bahwa kitab suci berulang kepada prediksi umum mengenai fenomena dunia fisik, seperti dalam Quran surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tentu ayat yang menjadi pertanyaan bagi manusia ini memiliki makna dan maksudnya. Menurut Imam As-Sutuhi dalam Itqan fi Ulumil Quran, ayat ini menjelaskan untuk memantapkan pemahaman dan menekankan bahwa betapa pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menerangkan bahwa setiap selesai menyebutkan suatu nikmat diikuti dengan kalimat tersebut
untuk mengingatkan nikmat tersebut sekaligus menumbuhkan nuansa takut, segan, dan penuh hikmat. Itulah alasan mengapa Al-Quran terus-menerus mendorong manusia untuk mengamati, merenungkan, dan mencari. Gagasan penting yang muncul dari investigasi Nidal Gilsam adalah bahwa meskipun Al-Quran memuat banyak perintah kepada manusia untuk mengamati dan leksikan fenomena alam dan hubungannya dengan Sang Pencipta, banyak orang yang masih kesulitan saat menghubungkan konsep sains atau dalam pengertian modern secara mudah di dalam Al-Quran atau bahkan di sebagian besar warisan klasik Muslim, sebab konsep pengetahuan sudah begitu berkembang. Sains di masa manusia purba. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa penemuan dan pengetahuan akan sains hanya ada di zaman modern saja. Faktanya, sains sudah dipahami sejak zaman manusia purba loh. Namun, tentu saja pengetahuan manusia purba mengenai sains masih terbatas dan terlihat sangat sederhana jika dibandingkan dengan sains modern. Ilmu pengetahuan mengenai cara-cara bertahan hidup di alam sudah mereka kembangkan sejak 30.000 tahun hingga ratusan ribu tahun yang lalu, yakni kala manusia jenis Homo mulai bermunculan dan menguasai daratan. Sains sederhana sudah mereka pelajari dan kembangkan ke arah yang semestinya, dan itu membuka ke jalan bagi perkembangan sains selanjutnya. Pada perkembangannya, manusia selalu mengembangkan sesuatu karena memang pada dasarnya manusia memiliki sifat yang ingin tahu dan tak pernah puas. Jika berburu dirasa merepotkan, manusia bisa mengembangkan peternakan atau perkebunan. Bahkan manusia sudah mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menyembuhkan wabah atau penyakit di zaman kuno. Memang, ribuan tahun sebelum Masehi ada banyak orang menganggap bahwa penyakit datangnya dari sihir atau guna-guna. Namun, di antara mereka tetap ada sedikit tabib atau dokter yang sanggup menalar kejadian tersebut sebagai suatu yang logis dan bebas dari takhayul. Adapun puncak peradaban di masa-masa kuno sebelum Masehi ada pada Yunani, Persia, Mesir, India, dan Tiongkok. Lihat saja dokter hebat macam Hippocrates, seorang ahli medis asal Yunani yang sudah memiliki pengetahuan akan penyakit medis berat seperti kanker, ditulis dalam laman Ancient. Ada juga Bianco, seorang ilmuwan dan tabib terkenal yang berasal dari Tiongkok pada era yang hampir sama dengan Hippocrates. Lebih hebatnya lagi, manusia kuno sudah memiliki pengetahuan akan bumi dan luar angkasa. Beberapa filsuf dari Yunani kuno sudah memiliki gagasan bahwa bumi merupakan planet yang bentuknya bulat. Sementara itu, terkait benarkah bumi ini datar dan kita tidak dibohongi oleh sains modern, apakah bumi ini berbentuk bulat? Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa menonton pada cuplikan video YouTube ini. Lanjut yang ketiga, sains terus berkembang pada abad pertengahan. Pada era Masehi, lebih tepatnya di zaman abad pertengahan, sains dan ilmu pengetahuan mengenai banyak hal sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Beberapa penemuan yang berpengaruh juga sudah ada di zaman ini. Bahkan, beberapa di antara ilmuwan tersebut sudah memiliki pemikiran yang revolusioner dan maju ke masa depan. Ilmuwan-ilmuwan besar seperti Anatolius, Nicolaus Copernicus, Paulus Aigineta, Roger Bacon, Ibnu Sina, Thomas Aquinas, Abu Nasr al-Farabi, Konstantin the African, Michael Psellos, Ibnu Al-Haytham, Galileo Galilei, dan masih banyak lagi ilmuwan lainnya.
yang merupakan akademisi yang telah meletakkan fondasi bersejarah bagi perkembangan sains di abad pertengahan. Nah, lanjut ke perkembangan sains saat ini. Sains telah berkembang menjadi pengetahuan yang telah menjadi keharusan untuk diajarkan pada tiap-tiap sekolah dan lembaga pendidikan di dunia. Diawali pada awal 1900-an, Albert Einstein telah menemukan teori-teori besar yang sangat berpengaruh bagi dunia. Mulai saat itu, perkembangan sains semakin tak terbendung. Kita yang hidup di zaman modern saat ini selalu ditemani oleh begitu banyak penemuan-penemuan dan teknologi yang sebelumnya digagas oleh ilmuwan dan akademisi dunia. Sekian, terima kasih.